bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Baik Bapak Ibu, terima kasih boleh kembali mengikuti program renungan kita hari ini, doa pujian kita hari ini. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, Elohim Yahweh, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Kami anak-anak-Mu datang memuji menyembah Engkau, menghampiri Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kehidupan kami ya Bapa. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Izinkan kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Hadirat-Mu adalah kekuatan kami. Hadirat-Mu adalah tempat kediaman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dimanapun kami berada. Ada hati yang terus memuliakan Engkau melalui hidup dan perbuatan kami ya Tuhan.
setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku dimanapun berada, menyembah dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Kami mau terus Bapa menyembah-Mu. Kami mau terus Bapa mengasihi-Mu. Kami mau terus Bapa menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, ini hidup kami Bapa. Setiap jalan-jalan pikiran kami mau arahkan untuk terus menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sembah. Kami sembah Engkau. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau terus mengasihi-Mu, Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Biarlah hati kami selalu tertuju padamu. Biar pikiran kami selalu memikirkan-Mu Bapa. Haleluya. Kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu. Mari kita sembah Dia, sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kami puji, hanya Kau yang layak kami sembah. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami
sembah kami bagimu, sembah kami bagimu. Haleluya. Tiada sepertimu Bapa, begitu mengasihi kami. Tiada sepertimu Tuhan, begitu mengasihi setiap kami. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak, Kau yang layak kami tinggikan Bapa. Besar setiamu, ajaib perbuatanmu Bapa, ajaib perbuatanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Glory bagimu, sembah kami bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Betapa Engkau baik Tuhan. Engkau layak menerima puji-pujian penyembahan kami. Engkau layak ditinggikan melalui kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu. Sebab hanya Kau yang layak disembah, sebab hanya Kau yang layak dipuji. Haleluya. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Bapa? Dengan apa kami membalas segala cinta kasih-Mu? Selain kami datang menyembah-Mu, selain hidup kami terus memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu Bapa. Tidak ada yang dapat disetarakan dengan Engkau, sebab Engkau Allah yang maha besar, Allah yang hebat, Allah yang terus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bagi umat-Nya. Besarlah Engkau,
ajaib perbuatan-Mu. Kami mau Bapa, kami mau bagian dari pekerjaan-Mu yang menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Sekali lagi katakan, dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkah, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Ini yang menjadi keistimewaan setiap kami Bapa. Engkau memperkenankan kami untuk terus bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Engkau telah melayakkan kami oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib, sehingga kapanpun, dimanapun kami berada, kami memiliki akses, kesempatan untuk terus bersekutu menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang besar itu. Kami mau terus hidup di dalam penyembahan, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memperlengkapi kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh terus bertumbuh semakin sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan itu baik, amin. Ketika kita terus memberikan hati kita untuk mendekat kepadanya, maka kita akan merasakan kebaikan Tuhan, yaitu dengan kita boleh menikmati hadirat-Nya. Bapak Ibu Saudaraku semua, penyembahan bukanlah sekedar ketika kita datang mempersiapkan hati kita memuji menyembah Tuhan.
dengan kegiatan seperti ini. Tetapi penyembahan itu adalah sikap hati perbuatan kita di setiap saat menghormati Allah Bapa. Sebab penyembahan yang sejati adalah ketika kita menghormati Tuhan, memberikan nilai tinggi kepada Bapa, dimanapun, kapanpun kita berada. Itulah penyembahan. Ketika kita datang berkumpul bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan, itu adalah bagian, salah satu bagian di mana kita menempatkan Tuhan di tempat yang tinggi, di mana kita menyembah Tuhan, menghormati Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyembahan itu bukanlah sekedar liturgi keagamaan. Tapi sesungguhnya penyembahan itu adalah sikap hati yang memuliakan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, saudaraku, menyembah Bapa itu bukan sekedar dengan kata-kata, tetapi menyembahnya di dalam roh, artinya di dalam persekutuan, kedekatan, kemelekatan hidup kita kepada Bapa, di mana pikiran perasaan kita menyatu dengan Bapa, di mana roh kita, jiwa kita menyanjung tinggi Bapa dimanapun kita berada. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi menyembah di dalam roh artinya hati yang melekat, hati yang terus menyanjung Tuhan, hati yang menghargai Bapa, jiwa roh kita yang selalu tertuju kepada Allah Bapa dimanapun kita berada. Yaitu dengan menunjukkan hidup di dalam kebenaran. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah di dalam perbuatan-perbuatan kita. Jadi ketika kita berkendara, ketika kita beraktivitas bekerja, di situ sebenarnya kita bisa menyembah. Ketika hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan dan perbuatan-perbuatan kita benar di hadapannya, itulah penyembahan yang sejati. Jadi sepanjang hari kita, sejak bangun tidur, kita bisa menyembah Tuhan. Yaitu ketika hati pikiran kita selalu tertuju untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan benar. Sikap perbuatan kita, apa yang kita renungkan, pikirkan, apa yang kita lihat, ketika itu semua tertuju kepada Tuhan dan benar kita lakukan, sesungguhnya itulah penyembahan kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kekristenan itu identik dengan penyembahan, tetapi bukan terfokus kepada liturgi saja. Memuji, menyembah Tuhan, melapalkan ayat-ayat firman Tuhan, lalu memberikan persembahan, uang, bukan sekedar itu. Itu hanya bagian dari penyembahan.
Tetapi kekristenan identik dengan penyembahan, yaitu ketika kita di setiap waktu memuliakan Bapa di surga. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika matamu benar melihat hal-hal yang benar, pikiranmu benar ketika memikirkan perkara-perkara yang di atas, tanganmu benar melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, itulah sejatinya penyembahan. Tubuh yang terarah memuliakan nama Bapa. Jadi sepanjang hari Bapak Ibu Saudaraku, harusnya kita menyembah Allah dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan langkah kaki kita yang tertuju, yang berniat menyenangkan hati Bapa. Jadi kekristenan itu bukanlah agama. Sejatinya kekristenan itu bukan agama, tetapi jalan hidup. Jalan hidupnya Tuhan Yesus atau gaya hidupnya Tuhan Yesus. Maka kita adalah murid-muridnya, duplikatnya. Amin Bapak Ibu Saudaraku, mari ini menjadi kerinduan kita. Menjadi pribadi-pribadi yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menjadi pribadi-pribadi yang setiap saat didapati Tuhan, menyembah Dia. Jadi ketika kita berkesempatan berbuat dosa, ketika ada impuls dosa datang yang memancing kita untuk berbuat dosa, contoh simpel yang memancing kita hendak marah, pikiran, perasaan kita, jiwa kita terpancing untuk marah karena sesuatu. Ketika kita menahan amarah itu, sebenarnya kita sedang menyembah Bapa. Amin. Ketika kita berpeluang untuk berbuat dosa, korupsi, untuk menyembunyikan laporan sesuatu yang tidak benar, kita menahan. Karena mungkin ketika kita mendapatkan peluang untuk korupsi, tidak seorang pun tahu. Tetapi kita berkata, tidak. Kita berkata, aku menghargai Bapa yang melihat. Sebenarnya itu adalah penyembahan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, kekristenan itu bukanlah sebagian hidup, tetapi seluruh hidup kita. Amin Bapak Ibu. Di pekerjaan kita bisa menyembah, di rumah kita bisa menyembah, dimanapun kita bisa menyembah. Sebab penyembahan yang sejati adalah perbuatan-perbuatan kita. Hati yang menyembah akan terbukti ketika perbuatan-perbuatan kita menghargai, menghormati Bapa. Jadi setiap saat seperti pujian kita berkata tadi, dengan perbuatan, setiap ucapan, termasuk semua yang ku renungkan dan pikirkan. Amin. Ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Kehidupan ini Bapak Ibu, kalau menjadi gaya hidup kita, percayalah,
kita akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kehidupan seperti ini kalau kita tekuni Bapak Ibu, percayalah, masa depan kita tidak hanya sukses sampai ke surga, tetapi rugi kalau Tuhan tidak memakai hidup kita. Kalau kita sudah menghidupi kehidupan seperti ini, surga akan rugi kalau tidak memakai hidup kita untuk kemuliaannya. Kalau kita berkomitmen menghidupi kehidupan gaya hidup menyembah setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Artinya kita pasti akan sukses di hadapan Bapa sejak di bumi sampai di surga. Mari rindukan ini Bapak Ibu Saudaraku. Tekuni kehidupan ini sejak bangun pagi, arahkan hati kita dengan dibuktikan perbuatan-perbuatan kita menyembah Allah Bapa. Amin. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah meteraikan kebenaran firman-Mu di hati, pikiran kami. Sehingga kami boleh menerapkan kebenaran firman ini, yaitu hidup menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami terima segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memimpin kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.